Syekh Mahfud At-Tirmasi adalah seorang kiai asal Pondok Pesantren Termas Pacitan, Jawa Timur. Namanya sangat dikenal dan sangat dihormati di kalangan pesantren. Di Mekah, dia terkenal sebagai seorang ulama yang menggantikan kedudukan Syekh Nawawi Al-Bantani, ulama asal Banten yang terkenal itu. Syekh Mahfud lahir di Termas Pacitan pada 12 Jumadil Ula tahun 1258 Hijriah atau tahun 1868 Masehi, ketika ayahnya Kiai Abdullah sedang berada di Mekah. Ibu dan pamannya lah orang pertama yang memperkenalkan nilai-nilai dan praktek-praktek keagamaan. Selanjutnya, ia belajar kepada para ulama untuk membaca Al-Quran serta agama tingkat dasar di Jawa, antara lain kepada Kiai Soleh Darat di Semarang. Syekh Mahfud telah mampu menghafal Al-Quran dalam usia yang masih relatif muda. Pada tahun 1291 Hijriah atau 1874 Masehi, ayahnya membawa Mahfud ke Mekah, yakni saat dia berumur 6 tahun. Di Mekah inilah Syekh Mahfud mendalami berbagai ilmu agama Islam, sehingga namanya sangat masyhur di antara para pengkaji ilmu di Mekah. Kitab karangan Syekh Mahfud ada sekitar 20 buah yang dicetak dalam bahasa Arab. Karya-karya tersebut sangat prestisius dan sangat dikagumi oleh para ulama di Tanah Suci karena ketinggian mutunya. Di Mekah sendiri, Syekh Mahfud menjadi guru bagi para pelajar yang menuntut ilmu dari berbagai penjuru dunia Islam. Diceritakan pada tahun 1935, Kiai Haji Ilyas, yaitu mantan Menteri Agama RI, kembali ke Indonesia dari Mekah melalui jalur India dan Malaysia dalam rangka mengadakan studi banding tentang sistem pendidikan Islam. Ketika singgah di India, ia mengunjungi beberapa kota dan universitas, juga tokoh-tokoh penting dan ulama. Ketika berada di Bombay atau Mumbai, dia berjumpa dengan salah seorang ulama berpengaruh, yaitu Syekh Sa'dullah Al-Maimani, Mufti Bombay. Yang cukup mengejutkan, Kiai Ilyas menerima sebuah penghargaan yang sangat istimewa dari Syekh Sa'dullah. Sang Syekh mengundangnya untuk ikut makan siang. Kiai Ilyas tidak tahu mengapa Syekh India ini memberikan perhatian dan pelayanan yang begitu istimewa kepadanya. Bahkan meskipun Syekh Sa'dullah mempunyai banyak pelayan, dia lebih senang melayani sendiri tamunya dari Indonesia tersebut. Tidak hanya itu, ketika Kiai Ilyas hendak bertolak meninggalkan New Delhi, Syekh Sa'dullah juga ikut mengantarkannya hingga ke stasiun kereta, bahkan menunggui hingga kereta berangkat. Menjadi tuan rumah yang baik adalah hal yang semestinya dilakukan oleh seorang Muslim. Namun yang menjadi keheranan Kiai Ilyas adalah bahwa Syekh Sa'dullah Al-Maimani adalah seorang mufti kenamaan. Kiai Ilyas terus bertanya pada diri sendiri dan merasa tidak pantas mendapatkan pelayanan yang sepenting itu. Keheranannya ini terus menjadi tanda tanya besar dalam pikiran dari minggu ke minggu. Akhirnya 2 bulan kemudian, misteri tersebut terungkap ketika Kiai Ilyas pergi ke Kalkuta dan bertemu dengan Zainuddin, seorang santri Jawa yang berasal dari Kediri yang tinggal di kota itu.
Zainuddin bercerita kepadanya bahwa dia selalu menerima perlakuan atau pelayanan yang sama dari Syekh Al-Maimani dan yakin bahwa sang Syekh akan memberikan pelayanan terbaik tidak hanya kepadanya atau kepada Kiai Ilyas, namun juga kepada semua orang Indonesia lainnya. Alasannya menurut Zainuddin adalah jelas, yakni bahwa Syekh Al-Maimani adalah murid langsung dari Syekh Mahfud At-Trimasi ketika berada di Mekah pada dekade pertama abad itu. Sang Syekh merasa berkewajiban memperlihatkan rasa hormat terima kasihnya kepada semua orang Indonesia karena dia memperoleh pengetahuan dari Syekh Mahfud At-Trimasi. Kiai Habib, yaitu keponakan Syekh Mahfud, juga menerima perlakuan yang sama. Ketika dia menunaikan ibadah haji pada akhir 1950-an, dia memperoleh pelayanan yang istimewa dari Syekh Abdul Hamid, seorang penduduk Mekah yang dikenal luas sebagai Syekh of the Hajj. Tidak seperti jamaah haji Indonesia lainnya, Habib dianggap sebagai anggota keluarga sendiri oleh Syekh Abdul Hamid dan memperoleh berbagai keistimewaan. Kisah-kisah di atas menunjukkan kepada kita bahwa meskipun Syekh Mahfud sudah meninggal, namun keberadaannya di Mekah sebagai seorang alim tidak bisa dilupakan. Dia masih sangat dihormati lantaran kedalaman ilmunya. Ketika Syekh Mahfud meninggal di Mekah pada Sabtu malam menjelang maghrib tanggal 1 Rajab 1338 Hijriah yang bertepatan dengan tahun 1919, ribuan kaum muslim di kota suci itu mensolatkan dan mengantarkan jenazahnya ke pemakaman keluarga Sayyid Abu Bakar bin Sayyid Muhammad Syato, seorang ulama penulis I'anatul Thalibin. Disebutkan bahwa keranda Syekh Mahfud seakan berjalan di atas kepala para pelayat yang membanjiri itu. Walaupun ia orang Indonesia, walaupun berada di negeri orang, berkat kealimannya, Syekh Mahfud memperoleh penghormatan yang sangat tinggi. Sahabat sekalian, seseorang akan dimuliakan karena perilaku dan kealimannya. Demikian pula dengan Syekh Mahfud, seorang kiai dari pesantren Termas Pacitan yang sangat dimuliakan di berbagai tempat di luar negeri karena memiliki keutamaan dan kelebihan, yaitu ilmu yang sangat dalam. Bahkan orang lain yang kebetulan sama-sama berasal dari Indonesia juga mendapatkan berkahnya. Demikian pula ketika dia wafat dan dimakamkan di Mekah. Ribuan orang turut mengantarkannya ke pemakaman hingga kerandanya bagaikan berjalan sendiri. Derajat sang Syekh yang sangat tinggi menyebabkan dia memperoleh penghormatan yang tinggi pula. Demikian kisah kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua.